Oke, selamat siang. Kita mulai lagi pembelajaran kita eh, pada siang hari ini. Eh, Lia itu jadi yang hari ini yang Elita tadi masuk ya? Elita nggak masuk, Pak. Yang tambahan di Alea. Alea. Ya, sisanya nggak masuk, Pak. Oh iya, Alea masuk ya. Ya, Oke. Ahmad Fadel nggak ada ya berarti. nggak ada, Pak. Oke. Baik, teman-teman. Kita akan mulai hari ini. Kita akan melanjutkan yang hari ini. Ya, ini teman-teman lihat ya, mungkin bisa buka di laptopnya masing-masing. Itu ada peraturan pendukung. Lihat di peraturan Menteri Keuangan PMK 168 2023. Ini peraturan Menteri Keuangannya. Nanti boleh dipelajari sendiri peraturan Menteri Keuangan ini, tapi kita akan langsung menuju ke halaman berapa untuk kita akan coba langsung itu ya, apa? Kita akan coba langsung cara ngitungnya. Nah, ini langsung kita lihat di halaman 33. 33 bagian paling 33 bagian paling bawah. Nah, ini bagian paling bawah ya, kelihatan ya. Nih, Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A menikah, tidak memiliki tanggungan. Selama tahun 2024, nah ini pakai tahun 2024. Ya, sebenarnya nggak ada perubahan karena mekanisme pelaporan pajak PPh pasal 21 perhitungannya masih sama 2024 dan 2025. Tapi bedanya platformnya berbeda karena dulu 2024 masih menggunakan DJP online, e-Bupot PP 21, sedangkan ini apa? Sedangkan kalau itu apa? Kalau 2025 menggunakan platformnya Cortex. Oke. Nah, ini. Jadi Tuan A ini bekerja pada PT Z. Jadi kita ngitung dari sisi pandang PT Z. Kewajiban pemotongan PPh pasal 21 atas Tuan A. Di mana Tuan A ini memperoleh gaji pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, dia menerima gaji, ada bonus, ada uang lembur. Ya, itu sama ada THR. THR diberikan di bulan Desember, bonusnya diberikan di bulan Juli, ya, di bulan Juli. Lalu dia bulan lembur sebesar 5 juta rupiah di bulan Februari dan bulan Mei. Oke. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan ini bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 dari Januari sampai dengan Desember. Nah, teman-teman lihat di sini, ini di folder yang teman-teman terima itu ada simulasi contoh 1.1 ya. Kita mengacu ke sini nih, ini soalnya kan di 1.1 ya. Nah, ini 1.1. Jadi ini simulasi yang sudah saya siapin, jadi ini bisa dilihat, ini adalah Excelnya adalah 1.1. Kita buka. Nah, ini Excelnya. Teman-teman semuanya, saya akan memberitahukan bahwa di sini ada perhitungan PPh pasal 21 per 16 PJ 2016, jadi perhitungan yang lama. Ya, tapi kita
Ini tetap saya biarkan ada, tapi untuk buat teman-teman lihat, jadi kan lihat nih bentuknya kayak apa sih. Kalau aturan yang lama gimana hitungannya, kalau aturan yang baru bagaimana hitungannya. Tapi saya udah memunculkan perhitungan yang lama, tapi kita tidak akan bahas di sini karena sudah tidak relevan. Tapi mungkin buat teman-teman diperlukan, kalau memang diperlukan silahkan dipelajari. Nah, yang kita hitung di sini adalah yang ini aja, perhitungan baru. Nah, misalnya Januari ini, kita lihat di sini Januari. Di sini penghasilan di bulan Januari gaji 10 juta, THR 20 juta. Ya. Keterangannya di sini di bawah nih, premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian per bulan dibayar PT Set untuk Tuan A adalah masing-masing 0,5% dari dan 0,3% dari komponen gaji Tuan A. Jadi komponen gaji itu ini berarti. Ya, iuran pensiun yang dibayarkan PT Set untuk Tuan A adalah 200.000 per bulan. Iuran pensiun yang dibayar sendiri Tuan A melalui PT Set adalah sebesar 100.000 per bulan. Selama tahun 2024, Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar 200.000 per bulan melalui PT Set kepada badan amil zakat yang disahkan oleh pemerintah. Status perkawinannya, status PTKP-nya adalah K0, besarnya pemotongan PPh pasal 21 dihitung berdasarkan tarif. Nah, ini kayak gini. Oke. Jadi kita hitung dulu ini misalnya ini 10 juta ya. 10 juta dan 20 juta. Oke. Jaminan kecelakaan kerjanya itu 0,5% dan 0,3% untuk jaminan kematian. Ya, jadi 0,5% kali 0,3%. Oke. BPJS Kesehatan dianggap nggak diceritakan, tapi kita anggap bahwa berarti artinya itu apa? Itu artinya eh, tidak ada. Zakat berpengaruh nggak? Berpengaruh, tapi nanti ya, karena di hitungan untuk perhitungan TER itu zakat itu tidak berpengaruh. Statusnya K0 ya, berarti masuk TER A ya. PTKP-nya K0 itu 58.500 ya. 58.500 di bawah 60 juta berarti termasuk TER A. Nah, kalau kita hitung-hitung berarti brutonya adalah 30.080.000 rupiah. 30.080.000 rupiah, teman-teman cek di sini. Untuk TRA 30.080.000 rupiah itu ada di angka ini. Ya, angka ini. Ya, berarti berapa? 13%. Berarti kalau kita hitung ini sama dengan PPh-nya 13% kali 30 juta berarti 3.940.400. Nah, ini sudah terhitung. Ini Excel-nya yang saya bagikan itu sudah menggunakan rumus berupa makro, jadi otomatis. Tapi teman-teman bisa cek sendiri secara manual. Ada yang kesulitan menggunakannya? Ada yang tidak berhasil keluar rumusnya? Apakah ada yang tidak berhasil di sini muncul 3.910? Bisa? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Kalau tidak bisa, nanti tolong diinformasikan saya karena ini menggunakan makro ya. Makro itu ada keterbatasannya. Jadi maksudnya ada keterbatasannya mesti ada sistem keamanan di Windows itu mungkin mengeblok makro. Ada dua kemungkinan ya pada waktu klik kanan. Ini misalnya file ini waktu diunduh mungkin bisa aja diblok, mungkin biasanya di sini muncul. Di sini nanti akan muncul di blok, kita klik unblock ya. Terus kemudian biasanya pada waktu itu pada waktu kita buka Windows-nya, Microsoft File Excel-nya, biasanya nanti di sini akan muncul enable makro. Nah, biasanya nanti akan muncul enable makro di sini. Nah, di enable dulu. Biasanya dimuncul di sini pada waktu awal pertama kali buka. Kalau nggak di enable, maka makronya nggak bakal bisa hidup. Ya. Jadi teman-teman lihat ya. Jadi ini
saya ajarin kenapa angkanya muncul 3.910.400. Ini karena ini 30.080.000. Ternya termasuk ter A. Maka kita lihat di tabel ter A itu, ini tabel ter A. Di bawah ter B, di bawah lagi ter C. Di tabel ter A 30.080.000 itu masuk yang di sini, baris 23, 13%. Maka PPh-nya adalah harusnya dihitung sebesar 13% dikali 30.080.000. Jadi 3.910.400. Ini sesuai dengan perhitungan di bawah. Nah, kalau dilihat di teman-teman di sini di bawah hitungannya PPh ter ini. G10 itu adalah brutonya ya. Terus G21 itu adalah kodenya, ternya A, B, C. Ya, jadi dengan ini langsung ketemu rumusnya, itu nilainya adalah 3.910.400 sama ya. Oke. Ini teman-teman udah bisa ngelihat ya. Kalau ngitung yang lama ini menggunakan tata cara seperti ini, saya nggak akan menjelaskan, teman-teman sepelajari sendiri karena udah nggak relevan. Selisihnya berarti antara yang lama dengan baru 392.483. Oke, sekarang kita lihat di Februari. Di Februari kita lihat gimana caranya ngitungnya. Nah, di Februari ada lembur 5 juta rupiah ya. Jadi sama. Nah, ini ada lembur 5 juta rupiah. JKK dan JKM-nya sama dari gaji pokok 0,5% sama 0,3% jaminan kematian. Jadi total brutonya 35.080.000. Masih menggunakan ter A 35.080.000. Kita lihat di ter bulanan 35.080.000 itu jatuhnya di angka ini. Nah, ini nih. Berarti berapa persen? 14% ya. 14% berarti kalau kita hitung di sini sama dengan 14% dikali salah, bukan Januari ya. Februari. Sama dengan 14% dikali 35.080.000. Jadi 4.911.200.000. Sama ya. 4.911.200.000. Jadi PP yang dipotong dari Tuan A di bulan Februari adalah sebesar 4.911.000. Oke. Sampai di sini bisa mengerti? Coba dipelajarin, kita coba bareng-bareng. Terus kemudian di bulan Maret kita akan menghitung, kita lihat gajinya berapa. Maret sama seperti Januari, tidak ada lembur, maka harusnya ternya juga sama. Nah, maka ternya sama 3.910.400 bulan Maret. Bulan April kita lihat di soalnya, contoh kasusnya juga sama seperti bulan Maret. Bulan Aprilnya nah, sama, PPh-nya juga 3.910.400. Sekarang kita masuk di bulan Mei. Di bulan Mei ini sama seperti di bulan Februari, ada gaji, ada tunjangan, ada lembur. Maka kita copy paste di sini. Nah, ini langsung 35.080. Hitungan juga sama seperti bulan Februari, 4.911.200 ya. Ada yang bertanya nggak sampai sini? Kalau ada yang bertanya, silakan. Bulan Juni, kita lihat di bulan Juni. Ada pertanyaan, Pak. Oke, silakan. Untuk biaya jabatannya itu nggak dimasukin ya Pak, yang tahun 2023 itu? Biaya jabatan nanti akan dihitung di akhir tahun di bulan Desember. Oh di Desember ya. Nah, ada lagi mau bertanya? Memang uniknya itu perhitungan PMK 168 tahun 2023 itu gitu loh. Biaya jabatan gimana? Zakat nih gimana? Tadi kan ada zakat nih.
ini ada zakat nih. Nah, ini zakatnya gimana nih? Pembayaran zakat nih. Tuan A melakukan pembayaran zakat, artinya PTZ tuh motong 200.000 tuh dari gajinya Tuan A untuk sumbangan keagamaan gitu loh. Nah, ini itu apa? Jadi PTZ menyalurkan sumbangan keagamaan Tuan A. Gitu. Ini juga nggak dihitung. Gitu. Ya, nanti kita akan pelajarin. Ada pertanyaan lagi? Oke. Nggak ada, kita lanjut ke bulan Juni. Bulan Juni sama seperti bulan Januari ya. Tidak ada, cuma hanya gaji dan tunjangan jabatan. Oke. Nah, dapetnya ini. PPh sama. Bulan Juli. Nah, ini. Bulan Juli. Nah, ini bulan Juli itu ada dapat gaji, tunjangan, terus ada bonus. Nah, bonus 20 juta. Gimana cara ngitungnya? Kita ngitung gaji dulu deh. Gaji dulu ya. Oke, gaji PPh sama. Kalau bonusnya gimana? Bonusnya digabung gitu loh. Makanya dihitung, makanya Juli itu tidak boleh, kalau menggunakan TER itu tidak boleh ngitung seperti ini. Kalau menggunakan TER itu harus menggunakan Juli yang bonus. Juli yang bonus itu adalah ini. Ini dihitung. Terus ada bonusnya. Bonusnya berapa? Bonusnya 20 juta rupiah. Kita ketikkan di sini 20 juta rupiah. Nah, ini berarti total penerimaan dia bruto Tuan A ini di bulan Juni itu adalah 50 juta 80 ribu. 50 juta 80 ribu itu di TER A. 50 juta 80 ribu itu ada di sini. Berarti berapa? 18%. Berarti PPh-nya adalah sebenarnya 18% dikali ini. 9.014.400. Artinya, motong PPh-nya berapa? Motong PPh-nya ya 9.014. Terus yang ini Juli nggak dipakai yang ini ya? Enggak. Tapi bisa jadi dipakai. Dipakai gimana? Kalau misalnya Kak Tuan A ini terima gaji, misalnya ngomong nih, Julinya terima gajinya di bulan akhir bulan. Terus bonusnya di awal bulan. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya berarti PPh atas bonusnya adalah sama dengan 9.014.000. Maka PPh atas bonus itu bonusnya aja, berarti ini dikurangin PPh atas gaji aja. Nah, ini 3.940. Berarti artinya PPh. Jadi ini saya jelasin nih. Nah, ini saya jelasin. Jadi PPh atas gaji kan 3.940. Maka PPh atas bonus itu sama dengan 9.014.400 dikurangi PPh atas gaji. Maka PPh atas bonusnya 5.104.000. Ini kalau mau dipisah. Tapi secara pelaporan ini nggak bisa dipisahkan. Ya. Beda banget dengan cara perhitungan yang lama. Cara perhitungan yang lama ini seperti ini. Nah, ini cara perhitungan lama. Dihitung dulu gajinya, terus habis itu dihitung lagi gaji plus bonus. Maka atas bonusnya, ini bukan PPh atas THR ya, PPh atas bonus. Nah, PPh atas bonusnya itu berarti dikurangin gitu loh. PPh atas ini apa, bonus plus gaji dikurangi PPh atas gaji. Prinsipnya mirip gitu loh. Tapi bedanya ini ngitungnya cukup rumit ya. Nah, hitungan yang sekarang ini nggak bisa dipisahkan harusnya. Tapi kadang-kadang kan kita harus menyadari bahwa pada waktu realisasi di lapangan, seringkali bonus sama gaji tuh seringkali mungkin bisa, atau THR lah, itu seringkali diberikan tidak waktu yang bersamaan. Padahal ngitungnya harus bersamaan. Jadi ngitungnya harus bersamaan seperti ini.
Ya, jadi berapa untuk PPh bulan Juli dengan termasuk bonus? 9.014.400. PP atas gajinya berapa? 3.910.400. Berarti PP atas bonusnya adalah 9.014.400 dikurangi PP atas gaji 3.940.400. Berarti PP bonusnya aja 5.104.000. Cara berpikirnya teman-teman udah bisa paham ya? Mudah-mudahan bisa. Ini nggak terlalu sulit. Oke. Ini sampai sini Juli bonus udah. Oke, kalau udah kita lanjut ke bulan Agustus. Agustus sama seperti Januari, jadi nggak ada masalah. Oke, PPh-nya juga sama, berarti nggak ada perubahan. Terus kemudian September. Nah, kita lihat September. September juga nggak ada, sama dengan Agustus. Saya harap dengan tool seperti yang ini yang sudah saya siapkan untuk teman-teman jadi cepat ngertinya. Maksudnya kita prakteknya cepat gitu. Kalau enggak, nih ngitung PPh pasal 21 cukup rumit dan bisa makan waktu cukup lama. Ini September. Lalu ini Oktober. Oktober juga tidak ada ya. Kalau nggak salah nggak ada sih. Oke, Oktober, November nggak ada. Oktober sama. Terus November. Nah, ini November ini ngitungnya juga sama. Potongan PP di bulan November ini. Terus kalau di Desember gimana? Nah, ini Desember. Di Desember kita akan menghitung seluruh gaji dan seluruh penghasilan di tahun 2024. Artinya, ini gaji pokok Tuan A ini adalah sama dengan 10 juta kali 12, betul ya? Terus kemudian tunjangannya adalah 20 juta kali 12. Lemburnya 10 juta di bulan Februari dan Mei kalau nggak salah. Nah, lemburnya 10 juta. Nih, uang lembur 10 juta ya. Terus kemudian bonusnya 20 juta rupiah. Lalu kemudian di bulan Desember diterima THR ya. Kadang-kadang ada buat teman-teman dipahami ya. Kita sering anggap tuh THR selalu jatuh sebelum Idul Fitri. Tapi buat teman-teman kita yang udah pernah kerja, mungkin ada yang pernah kerja di hotel. Ada yang pernah kerja di hotel? Yang Nggak pernah ada, kerja? Pak. Nggak ada. Kalau ada yang pernah kerja di hotel akan menyadari bahwa di hotel itu THR tuh diberikan sesuai dengan agamanya. Jadi kalau agamanya Kristen itu nanti sebelum Natal. Itu pasti di Desember gitu loh. Tuan A ini memperoleh THR di bulan Desember 60 juta rupiah. Oke, kita ketik 60 juta. Nah, ini 60 juta. Nah, PPh biaya jabatannya itu adalah 5% kali tunjangan bruto. Jadi mestinya 5% kali ini biaya jabatannya. Nah, harusnya 22 juta, tapi tidak boleh 20 juta. Tadi saya udah tunjukkan ya bahwa sesuai dengan aturannya maksimum adalah 5%. Jadi 6 juta rupiah. Oke. Terus dikurangi sama iuran pensiun. Kita lihat di soalnya ya, iuran pensiun yang dibayar oleh Tuan A itu jadi pengurang. Jadi iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PTZ artinya apa? Dipotong oleh PTZ sebesar 100.000, ini jadi pengurang. Jadi justru iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PTZ jadi dipotong oleh PTZ itu jadi pengurang justru. Jadi 100.000, tapi 100.000 itu kan per bulan. Jadi setahun berapa? Sama dengan 100.000 kali 12. Nah, terus ada zakat lagi. Nah, zakatnya kita lihat di sini ada zakat nih. Nah, ini zakat sebesar 200.000 per bulan. Dipotong juga oleh PTZ. Ini juga jadi pengurang. Sama dengan 200.000 kali 12.
Total jumlah pengurangnya adalah 9.600.000. Teman-teman, tadi saya udah tunjukin ya, kita lihat di sini. Bagaimana cara menghitung penghasilan kena pajak untuk tertentu. Nah, ini cara menghitungnya. Bekerja dari Januari. Penghasilan Januari bruto ini biaya diperkenalkan berapa? Ini penghasilan neto setahun. Ini PTKP-nya, maka ini penghasilan kena pajaknya. Cara berhitungnya seperti itu. Ya, ini PTKP, terus ini PKP-nya. Ya, teman-teman lihat ya. Nah, ini caranya ngitung juga sama. Jadi memang basisnya begitu. Jadi bruto berapa? Dikurangi pengurangnya, biaya-biaya pengurangnya 9.600.000, maka neto setahunnya adalah 450 juta dikurangi 9.600.000. Ini 441.360.000. Lalu penghasilan kena pajaknya itu dikurangi PTKP. PTKP-nya dia PTKP-nya K0 58.500.000. Maka penghasilan kena pajaknya adalah 382.860.000. Nah, disinilah dihitung pasal tarif pasal 17 progresif. Jadi 60 juta pertama 5%, 190 juta berikutnya adalah 15%, dan sisanya 132.860 itu 25%. Kalau dijumlahin ini totalnya adalah 382.860.000. Nah, dikalikan tarifnya 60 juta kali 5%, 190 juta kali 15%, 132.860 kali 25%. Dijumlahkan, inilah jumlah PPh setahun. Ini jumlah PPh setahun. Yang sudah dipotong Januari sampai November, ini jumlahin aja semua. Kecuali bulan Juli ya. Juli itu Juli bonus, bukan Juli yang gaji aja. Nah, teman-teman boleh cek, nanti diperiksa. Jadi PP yang harus dipotong di masa Desember adalah 64.715.000 dikurangi 50.120.000. Jadi yang harus dipotong di masa Desember adalah 14.595.000. Yang dipotong adalah 14.595.000. Kalau lihat dari perhitungan yang lama, itu nggak ada bedanya. Setahunnya tidak ada bedanya. Kalau per bulannya itu berbeda, karena cara berhitungnya berbeda, akibatnya itunya apa? Menimbulkan selisih per bulannya. Tapi sepanjang tahun itu tidak ada perbedaan, karena memang aturannya dari undang-undang, dan undang-undang itu tidak boleh diabaikan. Aturan Juklak PMK 168 itu kan ngitung berdasarkan PMK 168, sedangkan yang lalu itu kan dari Per 16 PJ 2016, Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Ini baik Per maupun PMK itu tidak boleh menyalahi dari undang-undang. Jadi karena undang-undangnya sudah dihitung seperti itu, maka sepanjang tahun itu tidak boleh meleset dari undang-undang. Jadi hitungannya makanya sama antara Per dan PMK 168. Tapi per bulannya yang berbeda. Nah, demikian ini kita udah belajar bagaimana cara ngitung PPh pasal 21 untuk karyawan tetap, pegawai tetap sepanjang tahun dari Januari sampai Desember. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Victor tadi nanya, udah cukup jelas? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nggak ada pertanyaan ya? Nah, kalau gini kan cepet toh. Coba kalau kita ngitung sendiri ini lama nih. Jelasin kayak gini aja bisa ngabisin waktu cukup itu. Nah, sekarang kita udah, ini saya save. Nanti teman-teman boleh minta sama Lia perhitungan kita ini buat jadi catatan teman-teman untuk belajar ya. Syukur-syukur kalau teman-teman bisa ngitung sendiri, makanya saya minta bawa laptop ya. Jadi bisa dicatat sendiri, ngitung sendiri, terus habis itu oh iya bener Pak. Jadi kita bisa belajar lebih cepat. Teman-teman perlu ingat ya, belajar dengan melakukan sendiri itu biasanya lebih cepat ngerti daripada cuma dengerin orang terus ngeliat ya. Oke, berikutnya kita akan, ini saya tutup aja.
Nah, sekarang kita akan belajar dari kasus soal. Nah, ini kasus soalnya. Nah, ini ya ini perhitungan Tuan A nih sama kan ya. Nah, ini menurut menurut petunjuknya di ini apa di PMK 168 nih sama udah dengan perhitungan kita bisa dicek. Nah, dia ngitung seperti ini. Untuk masa terakhir kurang bayarnya sama kan 14.595.000. Nah, sekarang kita ngitung untuk 12.11. Ya. Nih. Tuan B mulai bekerja 1 September nih. Jadi mulai kerja di 1 September. Tuan B tidak berstatus tidak menikah, tidak memiliki tanggungan. Tuan B menerima. Jadi ini disederhanain nih cuma. Ngitungnya gimana, disederhanain supaya kita bisa ngelihat efeknya bagaimana perhitungan pajak untuk Tuan B yang mulai bekerja di PTY pada 1 September. Jadi artinya dia nggak mulai di awal tahun, cuma 1 September. Statusnya PTKP-nya TK0. Berarti TER A. Nah, ini gini. Sekarang kita lihat ya, ini berarti kalau misalnya kita mau lihat, ini cara ngitungnya itu sebenarnya mirip sama ini. Bukan mirip ya, memang ini udah saya siapin nih. Nah, ini September, bekerja pada tahun berjalan September. Maka ngitungnya itu adalah penghasilan bruto September Desember dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan, itu adalah penghasilan neto setahun. PTKP berapa, langsung dikali tarif. Nah, PKP penghasilan kena pajak langsung kali tarif. Ini kita coba ngitungnya. Nah, ini di folder saya ini sudah ada 1.2.11. Simulasi contoh perhitungan 1.2.11. Bisa dibuka. Nah, ini bentuknya seperti ini sama ya, cuma bedanya yang sebelah kiri sama seperti yang tadi, yang sebelah kiri perhitungan lama diabaikan aja, tapi boleh nanti dipelajari. Di sebelah kanan itu adalah perhitungan yang seharusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sekarang. Nah, sekarang di masa September berarti berapa PPh-nya? Gajinya 15.500.000. Nah, itu dia TK0, TER A, maka 15.500.000 ini kalau kita lihat di TER bulanan 15.500.000 ini ada di sini 7% ya. Berarti mestinya PPh-nya adalah sebesar 7% kali 15 juta, 1.085.000. Lihat di bawah ya, ini benar ya, udah perhitungannya benar. Jadi rumusnya nggak salah. PPh yang potong di bulan itu apa September 1.825.000. Lalu di bulan ini apa Oktober juga sama. Ya, sama. Di bulan November juga sama. Nah, bagaimana cara ngitung di Desember? Di Desember berarti 15.500.000 kali 4 kan dia cuma terima 4 bulan aja, September, Oktober, November, Desember, berarti kali 4 62 juta. Nah, pengurang biaya biaya jabatannya itu adalah sebenarnya 5% dikali 5% dikali 5% dikali 62 juta, 3.100.000. Nah, maksimum itu 500.000 sebulan. Jadi karena dibatasin kan 5% sebulan, maksimum 6 juta setahun, maksimum 500.000 sebulan. Jadi ini harusnya maksimum 500.000 sebulan. Jadi 500.000 kali 4. Oke. Lalu kemudian iuran pensiunnya berapa nih? Kita lihat ya. Aturannya di ilustrasinya. Iuran pensiunnya 100.000, membayar iuran pensiun oleh PTA sebesar 100.000 per bulan. Berarti 100.000 kali 4. Oke. Jadi pengurangnya 2.400.000. 62 juta dikurangi 2.400.000 adalah neto setahun 59.600 dikurangi PTKP 54 juta, berarti penghasilan kena pajaknya adalah 5.600.000. 5.600.000 di bawah 60 juta langsung dikalikan 5% aja. Jadi PPh-nya adalah Rp280.000 setahun.
Yang sudah dipotong September sampai November adalah 3.255.000. Lihat aja nih. Ini kan 1.085.000 kali 4 aja. Nah, 3.250 kali 3 ya. Kali 3 September, Oktober, November. 3.255.000. Berarti PPh yang dipotong di Desember itu justru kelebihan potong dari September sampai November. Jadi pihak pemberi kerja dalam hal ini adalah PTY itu wajib mengembalikan kepada si tuan apa nih? Tuan B. Kepada tuan B sebesar 2.975.000. Terus gimana? Berarti SPT-nya PTY itu adalah lebih bayar. Kalau karyawan cuma satu berarti lebih bayarnya itu apa? Lebih bayarnya PTY tersebut adalah di tahun 2000 di Desember 2024 tersebut adalah kelebihan bayar 2.975.000 dan dikompensasikan ke Januari. Ya. Demikian. Ada pertanyaan? Ini kadang-kadang bikin orang bingung loh. Karena kenapa? Banyak tuh karyawan ya di SPT tahunannya akhirnya jadi lebih bayar. Misalnya ada banyak kasus kejadian, benar-benar kejadian di lapangan. Si Tuan B ini ngisi SPT-nya salah, terus akibatnya dia jadi lebih bayar 2.975.000. Minta kembali sama pemerintah di SPT-nya. Ya ditolak sama petugas pajak. Kenapa? Harusnya nih udah nggak lebih bayar. Kenapa? Karena yang 2.975.000 ini dikembalikan sama pihak pemotong. Dikembalikan oleh PT Y kepada Tuan B. Yang mengkompensasikan adalah PT Y-nya ke SPT masanya. Jadi apakah PT Y rugi? Iya, rugi. Ruginya apa? Selisih waktu. Kenapa? Nggak langsung dibalikin sama pemerintah kan? Padahal PTY-nya udah balikin ke karyawan gitu. Ya. Jadi ruginya PTY adalah selisih waktu, tapi sebenarnya secara nominal sama. Jadi dia akan mengkompensasikan kekurangan bayar di SPT masa berikutnya ke ya, sesuai dengan yang sudah dikembalikan ke karyawan. Begitu. Ada pertanyaan nggak? Ini kadang-kadang konsepnya agak bingung nih. Nggak ada? Bisa ngikutin nggak? Bisa kan? Bisa dikerjakan kan di laptopnya masing-masing? Bisa, Pak. Oke. Oke. Ini berarti sudah selesai yang 2.1.2.1.1. Sekarang kita masuk contoh berikutnya nih. Nah, ini kan jadi lebih bayar sama kan? Sesuai dengan ilustrasi perhitungannya jadi lebih bayar nih. 2.900.000. Lihat ya lawannya. Keterangannya. Kelebihan pemotongan PPh pasal 21 tersebut dikembalikan oleh PTY kepada Tuan B beserta dengan pemberian bukti potong pajak penghasilan pasal 21 masa terakhir, maksudnya bukti potong PPh 21 tahunan masa Desember paling lambat akhir tahun pajak berikutnya. Tuan B wajib melaporkan penghasilan terima dan diperoleh dari PTY dalam SPT tahunan tahun pajak 2024. Nah, di SPT tahunan tahun 2024, Tuan B ini berarti lapor PP yang dibayar berapa? 280.000. Bukan 3.255, bukan 2.900.000. Kenapa? Karena yang 2.975 ini udah dikembaliin. Artinya dia harus lapor PP yang dibayar oleh dia tuh 280.000. Jadi pas. PPh pasal 21 yang telah dipotong PTY untuk masa pajak di September sampai Desember sebesar 280.000 merupakan kredit pajak pada SPT tahun pajak 2024 Tuan B. Nah, jadi kredit pajaknya Tuan B berapa? 280.000. Ya, nah berikutnya kita masuk ke ilustrasi 1.2.1.2. Nah, ini unik nih.
Tuan C merupakan warga negara Australia mulai menetap di Indonesia dan bekerja pada PT X pada 1 September dengan masa kontrak selama 3 tahun. Ya. Tuan C berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan C menerima dan peroleh gaji sebesar 15.500.000 mulai bulan September 2024. Tuan C melakukan pembayaran sumbangan keagamaan bersifat wajib sebesar 775.000. Ya. Masalahnya ya, ini Tuan C ini itu berarti artinya dia mulai bekerja di PT X dengan asumsi itu berarti apa nih? Berarti dia sebelumnya warga negara Indonesia atau enggak? Subjek pajak dalam negeri enggak? Nih lihat ya. Kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai setelah awal tahun pajak dan mulai bekerja pada tahun berjalan. Jadi ini unik gitu. Kenapa? Karena sebelumnya dia warga negara Australia, berarti mungkin bayar pajaknya di Australia sebelum bulan September. Dan mulai di bulan September ini baru dia dipotong pajak di Indonesia. Nah, berarti kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai setelah awal tahun. Nah, beda ya sama Tuan B sama Tuan A ini semuanya dari awal tahun. Kenapa? Yang Tuan B ini walaupun dia mulai kerja di 1 September, tapi sebelumnya ini dianggap orang Indonesia. Orang Indonesia dan sudah jadi wajib pajak dalam negeri, Tuan B. Kalau Tuan A mungkin aja dia wajib pajak luar negeri, tapi dia dari awal tahun sudah kerja, jadi berarti artinya dari awal tahun dia jadi subjek pajak dalam negeri. Ya, betul ya. Ini perbedaannya antara Tuan A, B, dan C. Nah, ini kita lihat kategorinya gimana. Nah, kita lihat simulasinya itu ada di 1.2.1.2. Nah, ini. Tuan update. Nah, ini cara ngitungnya mirip, tapi nanti yang berbeda adalah di bulan Desember. Jadi ini kita hitung aja. Gaji 15.500.000. Nah, PPh sama 1.085.000. Di Oktober juga sama. Di November juga sama. Nah, yang beda di Desember. Kenapa? Gitu loh. Berarti satu gajinya berapa? Gajinya berarti 15.500.000 dikali 4 kan September sampai Desember. Nah, ini biaya jabatannya juga maksimum 500.000 kali 4. Ya, tidak ada ada zakat ya. Coba lihat. Ada zakat tuh. Oh ya, sumbangan keagamaan bersifat wajib 775.000 per bulan. Berarti 775.000 iuran pensiun nggak ada. 775.000 kali 4. Nah, 3.100.000. Jumlah pengurangnya 5.100.000, neto setahun 56.900.000. Dan neto setahunnya ini dikali 12 per 4 ya, lihat ya. Jadi neto setahunnya dikali 12 per 4 nih, cara ngitungnya seperti ini. Jadi disetahunkan. Nah, cara ngitungnya sama seperti kalau ini kan tidak disetahunkan tadi yang karyawan Indonesia tadi yang Tuan B. Nah, Tuan C ini jadi disetahunkan. Cara ngitungnya mirip sama mirip sama orang yang meninggal di tengah tahun. Jadi disetahunkan. Nah, ini. Nah, ini ya. Karena ini dia Agustus kan 12 per 8 ya. Neto setahunnya jadi 12 per 8 dikurangi PTKP, dikurangi penghasilan kena pajak. Nah, masalahnya di Tuan C ini dia kan cuma 4 bulan. Maka disetahunkannya 12 per 4. Jadi sama dengan neto setahun tuh sama dengan 56.100.000 dikali 12 dibagi 4. Ya, 170.700. PTKP-nya 54 juta, penghasilan kena pajaknya 116.700.
ya. Maka PPh-nya adalah 11.505.000. PPh terutang yang disetahunkan adalah nah ini. Jadi 11.505 ini itu adalah PPh terutang setahun. Yang disetahunkan berarti sama dengan 4 dikali 11.505.000 dibagi 12. 3.835.000. Nah, PP yang sudah dipotong September sampai November 3.255, PP yang harus dipotong di masa Desember 580.000. Teman-teman lihat ya, ini sebenarnya Tuan B dan Tuan C ini identik loh gajinya. Ya enggak? Tuan C dan Tuan D ini identik gajinya. Tapi di bulan Desember itu Tuan B ini mengalami kelebihan bayar. Tapi di Tuan C itu jadi kurang bayar karena disetahunkan. Kita ngomong lah ya. Ini kita ada satu parameter yang berbeda. Di mana parameter yang berbeda? Ini ada iuran pensiun, ada zakat. Nggak ada zakat ya. Nah, kita samain aja deh misalnya. Yang ini nggak ada zakat ya. Atau iuran pensiunnya sama deh. Ini sama dengan 100.000 kali 4. Teman-teman kan ngeliat, oh mestinya sama dong Pak, hitungannya enggak sama. Nah ini ya malah lebih gede karena pengurangnya lebih kecil gitu. Tadi pengurangnya kan 3.100.000. Ini kan kalau misalnya di ini kan jadi 400.000. PP-nya jadi malah lebih gede lagi gitu loh. Makanya perhatiin ya, cara ngitung ini aja udah mempunyai pengaruh besar jadi antara Tuan B dan Tuan C. Cuma beda gara-gara Tuan C itu adalah warga negara asing yang baru mulai kerja di Indonesia bulan September. Bagaimana kalau dia keluar gitu? Itu juga kurang lebih sama. Bisa dipahami? Jadi di sini kurang bayar 580.000. Padahal di Tuan B tadi lebih bayar loh. Gajinya sama, 15.500.000. Mulainya sama September. Ya. Nah, itu buat gambaran jadi teman-teman ngerti cara ngitungnya gimana sih? Kenapa ya begitu? Nah, kita lihat di sini petunjuk perhitungannya sama. Akibatnya terjadi kurang bayar 580.000, benar kan? Berarti hitungan saya benar. Nah, ini boleh dibaca sendiri nanti ya. Maka teman-teman tolong ini yang saya kirim itu dipelajarin. Kita nggak sempet membahas dengan cara membaca satu persatu bersama-sama gitu loh, tapi teman-teman bisa pelajari sendiri dan saya kasih clue-cluenya. Nah, ini mirip nih. Ya, Tuan D ini 1.2.2.1 yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif saat bekerja pada tahun berjalan. Nah, Tuan D mulai bekerja di PTW sejak tahun 2020. Nah, di tahun 2024 berhenti bekerja pada bulan September. Berarti dari Januari sampai Agustus masih kerja dong gitu loh. Ya, gajinya 17.500.000. Membayar iuran pensiun sebulannya 100.000. Status PTKP TK 0. Ya. Nah, ya. 1.2.1 kita lihat ya di ininya apa di simulasinya udah saya buatkan 1.2.2.1. Nah, ini. Gajinya 17.500.000 mulai dari Januari sampai Juli. Ya. Oke. Januari sampai Juli 17.500.000. Maka 17.500.000 itu TER A itu adalah kita lihat di TER bulanannya 17.500.000 itu adalah di sini 8% ya. Maka PPh-nya adalah sama dengan 8% dikali ini
1.400.000. Sama ya? Berarti resep hitungannya nggak salah. Nah, dia keluar di bulan Agustus. Nah, bulan Agustus ini diperlakukan seperti masa pajak Desember. Ya, karena dia keluar di bulan Agustus, diperlakukan seperti masa pajak Desember. Nah, ini. Nah, teman-teman perlu diingat ya, nanti ngitungnya gimana? Ngitungnya ini seperti ini. Kalau karyawan tersebut keluar. Nah, ini seperti ini ngitungnya. Jadi tidak perlu disetahunkan. Kenapa? Karena dianggap ini warga negara Indonesia, nggak pergi kemana-mana gitu loh. Dia cuma pindah tempat kerja atau pindah, maksudnya dari kerja jadi karyawan di PT ini apa? Di PTW, sekarang kerja di PT yang lain gitu loh. Atau dia kerja sendiri. Karena itu dia nggak disetahunkan. Ini 12.1.1. Oke, kita lihat yang di sini. Nah, ini. Berarti gajinya dia adalah 17.500.000. Bentar ya. Benar ya? 17.500.000 betul. Di Agustus adalah sama dengan 17.500.000 kali 8. Oke. Biaya jabatannya adalah 5%. Kita lihat ini 5% kali ini. Oh, nggak bisa. Karena ini lebih dari 500 sebulan atau 6 juta setahun. Berarti yang maksimum adalah sama dengan 500.000 kali 8. Ya. Iuran pensiunnya juga 8 kali ya. Ini 100.000 iuran pensiun. 100.000 kali 8. Kemudian 8 kali 100.000. Nah, maka zakatnya nggak ada ya. Jumlah pengurang jadi 4.800.000. Neto setahunnya 135.200.000. Ya. Jadi 135.200.000. Neto setahun ini tidak disetahunkan. Jadi tetap neto setahunnya 135.200.000. Ini yang saya hitung ini. Nah, tidak disetahunkan, langsung 135.200.000 dikurangi PTKP 54 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya 81.200.000. Ini saya tulisnya tidak disetahunkan. Biar nggak bingung kenapa nih sama ya. Nah, yang ini biar ingat. Nah, ini disetahunkan. Disetahunkan, terus PPh-nya yang disetahunkan. Oke, benar dah. Biar nggak bingung. Nah, ini 135.200.000 tidak disetahunkan. Kurangi PTKP 54 juta. Jadi penghasilan pajaknya adalah 135.200 dikurangi 54 juta adalah 81.200. PPh terutangnya adalah 60 juta pertama kali 5%, 21.200 dikali 15%. Jumlah PPh terutang setahun 60.180.000. PPh terutang yang disetahunkan ya tetap 6.180.000. Nah, PPh yang sudah dipotong September sampai November 9.800.000 kan dipotongnya berapa nih? Nih, 1.400.000 dikali 7. 1.400.000 kali 7 kan sama dengan 9.800.000. Nah, berarti di masa ini bukan masa Desember ya, maaf salah. Berarti di masa Agustus terjadi kelebihan potong. 3.620.000. Prinsipnya sama seperti yang tadi tuan siapa ya yang lebih baik potong tadi? Oh ya, tuan B itu lebih bayar gitu. Prinsipnya sama, lebih potong, dikembalikan. Kita lihat contoh
ilustrasinya. Nah, bener ya, sama ya. 3.620.000. Nah, ini kelebihan potongnya dikembalikan PTB kepada Tuan D beserta dengan pemberian bukti potong PPh pasal 21 masa pajak terakhir paling lambat. Ini ya udah sama lah. Nah, sekarang kita akan masuk di ini apa? Di di 1.2.2.2. Ini nanti kalau kita mau kembangkan sih bisa aja nih 1.2.2.1 misalnya ya. Bagaimana kalau misalnya si karyawan Tuan E lah, Tuan E kerja mulai tahun 2020 kayak ilustrasinya kayak gini. Terus habis itu di bulan Agustus meninggal dunia gimana? Ya. Misalnya ilustrasinya gitu. Kalau misalnya ini maaf ya, bukan ngarepin orang meninggal, tapi ini kan cuma contoh ilustrasi. Nah, misalnya Tuan ini meninggal dunia. Nah, ini saya bikin simulasi baru supaya teman-teman juga belajar bagaimana cara ngitungnya. Saya bikin copy paste. Nah, ini saya kasih nama alternatif alternatif simulasi. Oh iya, bukan alternatif ilustrasi. Oke, kita coba 121 alternatif simulasi. Nah, alternatifnya apa? Nah, ini ya teman-teman ya, lihat ya. Karena menggunakan makro, itu kadang-kadang kalau file baru tuh muncul kayak gini nih. Nih, muncul seperti ini nih. Ini kalau nggak di enable ya, makronya saya akan hilang, jadi rusak. Jadi kalau nggak di ini, nah ini jadi error nih. Nah, ini jadi error. Misalnya saya isi nih 18 juta. Nah, ini jadi error ya. Ini harus di enable. Kalau di enable jadi, nah muncul makro jadi boleh ya. Jadi teman-teman perhatiin ya, kalau misalnya itu filenya ada yang tidak bisa muncul, ini rumusnya jadi rumus PPHTR ini jadi pagar name, itu berarti artinya makronya keblok. Nah, sekarang kita lihat PT Tuan E lah. Tuan E ini meninggal dunia gitu. Meninggal dunia di bulan di bulan September. Nah, di September berarti dia ngitungnya seperti ini. Persis seperti ini. Gajinya sama lah. Gajinya 17.500.000, tapi dia meninggal di bulan September. Nah, ngitungnya gimana? Ngitungnya seperti ini, tapi bedanya disetahunkan. Nah, disetahunkannya gimana? Disetahunkannya dengan cara ini dikali 12 dibagi 8. Oke. Jadi PTKP sama 54 juta. Terus penghasilan kena pajaknya 148. PPh terutang ini. Nah, jumlah PPh terutang setahun 16.320. PPh terutang yang disetahunkan itu sama dengan sama dengan ini dikali 8 dibagi 12. Lihat ya, PPh jadi kurang bayar di Agustus. Lihat teman-teman perbedaannya. Ini serupa kalau Tuan D ini misalnya yang ngomong lah, Tuan D ini ternyata warga negara Inggris, terus habis itu di bulan September dia keluar terus kembali ke negaranya, jadi nggak kembali ke Indonesia. Ini juga ngitungnya sama seperti ini. Atau Tuan E ini itu misalnya bukan warga negara Inggris tapi warga negara Indonesia, tapi dia berhenti kerja terus habis itu keluar negeri dan tidak balik ke Indonesia nih, hitungannya sama seperti ini.
Bisa dipahami? Yang alternatif ilustrasi ini tolong diperhatiin ya, soalnya nanti membingungkan. Soalnya ini kan yang sebelah kiri ini nggak memperhitungkan yang sama. Ya, yang sebelah kiri ini kan perhitungannya saya masih menggunakan perhitungan yang itu apa. Jadi nggak sama gitu loh, bikin bingung nanti. Tapi prinsipnya sebenarnya sama. Ini harusnya disetahunkan. Jadi ini kali 12/8. Terus habis itu ini nanti disetahunkan itu sama dengan ini kali 8/12. Nah, intinya sih sama. Tapi menimbulkan perbedaan perhitungan ya. Intinya sama nih, PPh tentang setahunnya tetap nggak berubah ya. Tapi prinsipnya itu. Nih, jadi ya, alternatif ilustrasi itu nanti coba diinget-inget, dibuat catatannya. Jadi kalau nanti saya kirim datanya nggak bikin bingung teman-teman. Kenapa ya hitungannya ini ya? Gitu loh. Ini alternatif ilustrasinya dari 1.2.1 itu adalah 1.2.2.1 itu adalah kalau ilustrasi itu karyawannya keluar tapi masih di Indonesia, jadi warga negara Indonesia gitu. Yang 1.2.2.1 alternatif ilustrasi itu adalah kemungkinannya adalah satu, meninggal dunia. Yang kedua, warga negara asing yang kembali ke negaranya, kembali ke negaranya, atau warga negara Indonesia yang keluar negeri dan tidak kembali lagi ke Indonesia. Ini alternatif ilustrasinya, oke? Izin Pak, sudah jam 12, bisa istirahat dulu. Oke. Begitu, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita istirahat? Ada pertanyaan kah? Sementara belum ada Pak. Nggak ada? Oke, kalau gitu. Kalau nggak ada, nanti kita lanjutkan lagi. Sampai jam berapa istirahatnya, Lia? Jam 1.15 Pak. Jam 1.15, oke. Ya. Nanti kita akan